Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai manajemen proyek sistem informasi. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai definisi dari perangkat lunak, kemudian mengenai rekayasa perangkat lunak, dan berikutnya proses perangkat lunak dan model dari proses perangkat lunak. 4 aktivitas ini akan kita bahas, 4 jenis item ini akan kita bahas. Berikut kita lanjutkan mengenai pendefinisian dari perangkat lunak. Berbicara mengenai perangkat lunak, pendefinisian ini sangat banyak sekali. Kalau seandainya kita deskripsikan sendiri, kita deskripsikan sesuai dengan aktivitas yang sudah kita uji cobakan dengan komputer. Perangkat lunak itu sendiri dia merupakan sebuah program untuk sebuah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan hardware. Nah, itu merupakan perangkat lunak. Merupakan sebuah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan hardware. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa perangkat lunak itu dia merupakan penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh hardware atau perangkat keras. Nah, definisi berikutnya ada juga yang mengatakan bahwa perangkat lunak tersebut dia merupakan program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, kemudian model desain, kemudian cara penggunaan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa software perangkat lunak itu tidak hanya mencakup program saja, tetapi juga semua dokumentasi dan konfigurasi data yang berhubungan yang diperlukan untuk membuat sebuah program agar dapat beroperasi dengan benar. Itulah yang dikatakan dengan perangkat lunak. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa karakteristik dari perangkat lunak ini. Yang pertama, perangkat lunak tersebut dibangun dengan rekayasa atau kita kenal dengan istilah software engineering, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Kemudian perangkat lunak itu tidak pernah usang. Artinya, kecacatan dalam perangkat lunak dapat di-maintenance kembali. Itu penyebabnya. Perangkat lunak tidak pernah usang karena kecacatan dalam perangkat lunak dapat diperbaiki kembali. Nah, kemudian poin ketiga, salah satu karakter dari perangkat lunak ini adalah barang produksi pabrikan saja biasanya komponen barunya akan terus diproduksi ya. Sedangkan perangkat lunak biasanya akan terus diperbaiki seiring bertambahnya kebutuhan. Berarti dia mengadakan modify software. Oke, kita lanjutkan. Berbicara mengenai aplikasi dari perangkat lunak, ada beberapa aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Nah, ini merupakan suatu jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuannya. Kemudian poin kedua, perangkat lunak waktu nyata. Artinya apa? Perangkat lunak yang memonitor. Yang waktu nyata di sini, perangkat lunak yang memonitor, menganalisa, mengontrol sesuatu secara waktu nyata. Kita ulangi, perangkat lunak waktu nyata ini merupakan perangkat lunak yang memonitor, menganalisa, dan mengontrol sesuatu secara waktu nyata.
Kemudian poin berikutnya adalah perangkat lunak bisnis. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak pengelola informasi bisnis. Apa contohnya informasi bisnis itu? Ada akuntansi, ada penjualan, pembayaran, dan penyimpanan, dan lain hal sebagainya. Berikutnya adalah perangkat lunak berbasis web. Ini merupakan perangkat lunak yang dapat diakses dengan menggunakan browser seperti yang sudah pernah kita cobakan. Dan berikut perangkat lunak rekayasa dan keilmuan. Maksudnya di sini ini merupakan perangkat lunak yang mengimplementasikan algoritma yang terkait dengan keilmuan ataupun perangkat lunak yang membantu keilmuan lainnya. Berikutnya perangkat lunak komputer personal. Nah, perangkat lunak untuk komputer personal ini atau personal komputer misalnya perangkat lunak yang memproses teks DBMS banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi yang bersifat perseorangan. Berikutnya adalah perangkat lunak intelijensi buatan atau kecerdasan buatan. Perangkat lunak yang digunakan dengan teknik algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah yang kompleks yang digunakan dalam bidang aplikasi kecerdasan buatan. Nah, mengenai produk dari perangkat lunak itu dia ada dua jenis produk perangkat lunak yang dibuat oleh pengembang perangkat lunak itu sendiri. Yang pertama adalah produk generik. Maksudnya di sini apa? Produk generik ini dia merupakan produk perangkat lunak yang dibuat oleh pengembang perangkat lunak untuk dijual atau dipopulerkan tanpa ada yang memesan terlebih dahulu. Kemudian produk pemesanan. Produk perangkat lunak yang dibuat karena ada pelanggan yang melakukan order atau pemesanan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Lalu apa yang dikatakan dengan rekayasa perangkat lunak? Nah, ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai maintenance sistem atau pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, lebih fokus pada praktek pengembangan perangkat lunak dan mengirimkan perangkat lunak yang bermanfaat kepada pelanggan. Jadi, rekayasa perangkat lunak ini dia merupakan sebuah teknologi yang harus digunakan oleh setiap orang yang akan membangun software dengan melalui serangkaian proses menggunakan sekumpulan metode dan alat bantu atau tools. Nah, kalau kita simpulkan, rekayasa perangkat lunak itu bisa dinyatakan sebuah pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi, yang dipercaya dan bekerja secara efisien menggunakan mesin. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa kriteria dari rekayasa perangkat lunak ini. Ada 4 kriterianya. Yang pertama, maintainability. Maksudnya apa? Nah, ini merupakan aktivitas yang dapat terus dipelihara setelah perangkat lunak selesai dibuat seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian appendability dan robust. Nah, rekayasa perangkat lunak dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi. Poin keempat, efisien dari segi sumber daya dan penggunaannya. Yang keempat, kemampuan untuk ini merupakan usability itu merupakan kemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Nah, adapun proses dari perangkat lunak sebelum kita masuk ke proses perangkat lunak tersebut, kita dari pernyataan sebelumnya dapat menyimpulkan bahwa kapan sebuah perangkat lunak itu dikatakan baik. Jadi, perangkat lunak yang baik itu dia merupakan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pelanggan
atau user atau berorientasi pada pelanggan atau pemakai perangkat lunak, bukan berorientasi pada pembuat atau pengembang perangkat lunak. Kita lanjutkan. Proses dasar perangkat lunak. Nah, ini merupakan serangkaian dari kegiatan dan hasil-hasil relevan yang menghasilkan perangkat lunak. Ada 4 proses dasar perangkat lunak. Yang pertama itu adalah spesifikasi perangkat lunak. Fungsionalitas perangkat lunak dan batasan kemampuan operasinya harus didefinisikan. Itu maksud dari spesifikasi perangkat lunak. Kemudian pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi tersebut harus diproduksi. Kemudian validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan, karena kita berorientasi pada pelanggan. Kemudian evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus berkembang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke, kita lanjutkan. Model dari sebuah perangkat lunak. Model proses perangkat lunak itu dia merupakan sebuah deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang direpresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Model sesuai dengan sifatnya yaitu penyederhanaan, yaitu mencakup kegiatan yang merupakan bagian dari proses perangkat lunak, produk perangkat lunak, dan peran orang yang terlibat pada rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa contoh dari model proses perangkat lunak yang dapat dihasilkan. Yang pertama sekali yaitu workflow atau model aliran kerja. Workflow ini merupakan urutan kegiatan pada proses input, output. Ketergantungannya yaitu model ini adalah representasi pekerjaan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah data flow. Data flow atau model aliran data. Nah, ini merepresentasikan proses sebagai satu set kegiatan yang masing-masing melakukan transformasi data. Contohnya adalah bagaimana representasi input ke proses. Berikut model peran aksi. Ini melibatkan peran orang yang terlibat pada proses perangkat lunak. Nah, ini pembahasan kita berikutnya. Model atau paradigma dari perangkat lunak secara umum itu ada 4. Ada waterfall, ada pengembangan evolusioner, dan ada transformasi formal dan perakitan atau assembling. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.